Kekerasan biasanya diasosiasikan dengan individu-individu yang melakukannya. Maka kita cenderung untuk menyalahkan individu yang memiliki karakter tertentu. Tetapi ilmu psikologi mencoba untuk melihat kekuasaan dan kekerasan dalam perspektif yang lebih objektif. Dan saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat paling tidak ada 3 indikasi yang bisa kita lihat bahwa di dalam kekuasaan itu sendiri ada kecenderungan pola-pola perilaku yang menyimpang yang bisa kita temukan ketika orang memiliki kekuasaan. Yang pertama, orang yang memiliki kekuasaan cenderung tidak mampu untuk mengambil perspektif orang lain. Maka dia ada di dalam perspektifnya sendiri, hidup di dalam perspektifnya sendiri. Dengan demikian sulit bagi orang yang punya kekuasaan untuk melihat dan mengkomunikasikan perspektif yang dimiliki oleh pihak luar. Mungkin itu juga yang bisa kita lihat dari dinamika mayoritas minoritas. Mereka yang banyak dan berkuasa cenderung tidak bisa melihat perspektif dari pihak yang lebih kecil dan minoritas. Yang kedua, mereka yang punya kekuasaan merasa unik. Mereka yang punya kekuasaan merasa spesial. Dan justru dengan rasa unik dan rasa spesial itu, mereka mengalami kesulitan untuk terhubung dengan orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Dan itu masih ditambah lagi dengan fenomena yang ketiga, yaitu mereka yang punya kekuasaan kurang peka untuk memahami emosi orang lain. Dan terutama ini memang cenderung ditemukan pada kelompok laki-laki. Meskipun kelompok perempuan tidak menunjukkan kecenderungan seperti itu. Sehingga mungkin saja ketika Bapak Suci Fransiskus memilih para perempuan untuk menjadi pemimpin, mungkin beliau menyadari bahwa perempuan-perempuan ini punya kapasitas yang lebih baik daripada laki-laki untuk menjadi pemimpin, menjadi penguasa. 3 hal itu bukan sekedar analisa yang dibuat oleh psikologi, tetapi data-data ilmiah yang dikumpulkan lewat berbagai macam penelitian maupun eksperimen yang dibuat oleh para psikolog. Dengan demikian saya ingin menyimpulkan bahwa kekuasaan itu menjadi sebuah kondisi yang memungkinkan terjadinya penyimpangan, ketidakmampuan mengambil perspektif orang lain, ketidakmampuan mencermati emosi orang lain, merasa spesial, merasa unik, sehingga membuat mereka gagal terhubung dengan orang lain. Yesus memang tidak pernah mendirikan partai politik atau menjadi pimpinan partai politik, tapi jelas sekali Yesus berpolitik etis. Yesus dekat dengan orang-orang kecil pada zamannya, orang buta, orang lumpuh, orang miskin, dan di sanalah Yesus bersama dengan mereka. Bahkan kata-kata di awal karyanya dalam Injil Matius bab 5, Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang miskin. Selain itu, Yesus juga
masuk dalam pusaran politik ketika di Bait Allah. Bait Allah kita kenal sebagai kantor imam besar, eksekutif, kantor Sanhedrin, legislatif, dan juga pusat peradilan, yudikatif. Yesus di sana pernah mengobrak-abrik Bait Allah. Yesus mencoba mengkritik pusat perpolitikan pada waktu itu. Dan di sanalah ternyata Yesus juga memiliki banyak musuh ketika ia dan para muridnya dekat dengan orang-orang miskin. Namun Yesus tetap memperjuangkan mereka. Pada akhirnya para tokoh-tokoh agama dan juga para pimpinan politik menjatuhkan hukuman pada Yesus dan akhirnya ia disalib. Di sana Yesus menjadi tokoh, menjadi teladan bagi kita bagaimana berani berpolitik etis, berpolitik dengan hati nurani. Gereja selalu diundang untuk terlibat di ruang publik, yang artinya gereja itu masuk ke dalam hiruk pikuk dunia ini. Gereja tidak merupakan komunitas yang terpisah, melainkan gereja selalu bersama-sama dengan masyarakat yang lain menanggapi apa yang menjadi keresahan bersama. Dan di dalam ruang politik saat ini yang kadangkala penuh dengan ketidakstabilan, bahkan penuh dengan perpecahan, maka gereja pun diundang untuk mewartakan iman yang mampu menyatukan, iman yang mampu mempererat persaudaraan, tidak hanya antar umat Katolik tetapi juga dengan siapapun, dengan setiap warga negara. Salah satu model pewartaan yang membangun persatuan adalah model yang mengedepankan nilai-nilai solidaritas, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai yang menjadi keprihatinan bersama. Dan dengan mengedepankan nilai-nilai solidaritas itu, tentu gereja bisa berbagi perhatian pada mereka yang miskin, mereka yang tertindas, mereka yang dilupakan oleh panggung politik. Dan itu menurut saya yang menjadi model pewartaan iman. Pewartaan iman yang menyatukan, pewartaan iman yang membangun persaudaraan, pewartaan iman yang membangun kerjasama dengan setiap warga negara. Hal paling penting yang bisa kita persiapkan tentunya adalah edukasi. Kalau saya bicara dari perspektif psikologi, kita melakukan psikoedukasi berkaitan dengan kapasitas dan kesadaran di dalam hidup politik. Kita perlu menyadari bahwa seperti yang tadi kita lihat dalam analisa tentang kekuasaan, bahwa begitu banyak potensi-potensi negatif yang muncul di dalam kekuasaan itu sendiri. Meskipun kita seringkali mendengar servant leadership yang ditawarkan dengan belajar pada Yesus, menurut saya kita tidak perlu terlalu cepat-cepat optimis, karena pada kenyataannya kekuasaan itu bisa menjerumuskan kita semua. Maka kita perlu lebih melatih empati kita terhubung dengan orang lain, mencoba melihat dari perspektif orang lain, sehingga dinamika kehidupan politik yang kita jalani menjadi sesuatu yang lebih sehat. Untuk tahun politik tahun 2024, kita semua diajak untuk memilih wakil rakyat yang mau berpolitik secara etis, berpolitik dengan hati nurani,
yang memihak mereka yang kecil, yang miskin dan tersingkirkan dan yang terlupakan. Dan itu menjadi contoh kita sudah melihatnya dalam kitab suci, dalam diri Yesus Kristus. Untuk memasuki tahun politik 2024 adalah yang utama dan yang pertama itu kita menjadi seorang yang well informed. Artinya kita melek pada situasi politik, kita sadar, kita tanggap, kita terlibat aktif. Dan yang penting adalah kita itu mau untuk tidak diadu domba, tidak untuk dipecah-pecah. Tapi kita selalu ingin membangun persaudaraan dan kerjasama bagi persatuan dan kesatuan bangsa kita di tahun politik 2024 ini.